Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 hari pencarian, korban meninggal ke-10 akibat tanah longsor di Desa Sembahe, Deli Serdang ditemukan di perkebunan kelapa sawit 15 km dari lokasi kejadian. 2 perempuan muda menjadi korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Desa Simbahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Sebuah truk berisi buah-buahan terhempas material longsor di Deli Serdang. Kondisi sopir selamat meski sempat pingsan hingga 7 jam. Empat hari terseret material longsor hingga ke pinggir jurang. Sebuah truk pengangkut buah-buahan akhirnya bisa ditarik menggunakan mobil derek pada Sabtu sore pekan lalu. Sang sopir truk mengaku sempat pingsan hingga 8 jam setelah dihantam material longsor. Salah satu truk pengangkut buah-buahan milik perusahaan swasta tujuan Medan Brastagi Sabtu sore pekan lalu ditarik menggunakan mobil derek setelah terpental ke pinggir jurang karena terkena material longsor yang terjadi pada Selasa malam 26 November. Sopir truk mengaku sempat tak sadarkan diri selama 7 jam akibat terkena benturan keras di bagian kepala saat dihantam tanah longsor. Menurutnya saat itu hujan sedang turun di kawasan tikungan PDAM Tirtanadi, Kecamatan Sibolangit. Mengetahui hal tersebut, sang sopir diminta untuk memutar balik ke arah Medan karena kondisi jalan yang belum dapat dilintasi. Namun ketika memutar arah, tiba-tiba suara gemuruh material longsor menerjang truk hingga terpental ke pinggir jurang di kawasan Desa Sembahai, Kecamatan Sibolangit. Setelah tak sadarkan diri selama 7 jam, pada Rabu pagi sang sopir keluar kendaraan untuk menyelamatkan diri meski di tengah tumpukan lumpur. Rempas gitulah dalam mobil. Rempas, jadi kita nggak ingat apa-apa lagi sampai pagi. Sempat pingsan, Bang? Pingsan sampai pagi, Bang. Berapa lama, Bang, di dalam mobil kemarin, Bang? Kalau kejadian pukul jam 11 sampai hari mulai terang berapa jam? Mungkin udah sekitar hampir 7 jam atau 7 jam, 6 jam. Itu abang baru sadar? Baru sadar. Nah setelah sadar apa yang abang lakuin? Sadar, kita mulai linglung, kita bingung, ada 1 jaman. Baru kita udah mulai sadar, kita merangkak naik ke atas manjat. Kondisi jalanan gimana, Bang? Aduh Bang, parah, kayak kiamat lah gitu. Bayangan aja, nggak bisa lewati. Lumpur aja dilewati sampai sini, Bang. Rencananya truk berplat Sumatera Barat tersebut akan diperbaiki di Kabupaten Karo sebelum digunakan kembali. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Pembersihan jalan dari material longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang terus dilakukan. Pada Jumat pagi pekan lalu, tim SAR Gabungan Kota Medan meminta pengiriman bantuan pemadam kebakaran untuk membantu pembersihan jalan sekaligus pencarian para korban. Hari ketiga pasca terjadinya tanah longsor di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, pada Jumat pagi tim SAR Gabungan membagi 3 tim pencarian di sejumlah lokasi yang dicurigai terdapat jenazah korban longsor. Untuk proses pencarian, tim SAR Gabungan meminta pengiriman bantuan dari petugas pemadam kebakaran untuk menyiramkan air ke lokasi yang penuh lumpur dan dahan pohon. Penyiraman air tersebut akan mempermudah tim pencari melihat tanda-tanda jenazah yang berada di sekitar lokasi. Untuk target kami sebenarnya kami fokusnya pada lokasi-lokasi yang kita sangat curigai. Contoh, kalau ada kendaraan yang tersapu atau tertimbun longsor, kita coba assessment apakah ada korban terjepit atau terjebak di dalam kendaraan tersebut. Petugas juga terus berupaya melakukan pembukaan akses jalan di lokasi kejadian sepanjang 4 km agar jalur lintas menuju Kabupaten Karo bisa kembali normal. Pengerjaan ini juga terkendala dengan cuaca buruk yang terjadi di lokasi kejadian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Keinformasi lain, personil Polres Labuan Batu mengungkap kasus penculikan dan penyiksaan terhadap gadis remaja berusia 18 tahun. Korban diculik oleh 3 pelaku yang merupakan satu keluarga, kemudian dibawa ke Pasaman, Sumatera Barat. Inilah video amatir penangkapan 3 orang tersangka masing-masing Raja Inal Siregar, Purba Tua Siregar, serta Tenti Hasibuan.
2 tersangka dilumpuhkan saat penangkapan di sebuah penginapan karena membawa pistol. Kasus penculikan yang menjerat mereka berlatar belakang utang piutang sabu-sabu antara kakak kandung korban dengan ketiga tersangka. Korban OS diculik dan disekap oleh para tersangka sebagai alat untuk meminta tebusan kepada sang kakak. Korban dilaporkan diculik sejak 17 November lalu dari rumahnya yang disaksikan oleh seorang kakaknya. Korban ditodong pistol dan dibawa masuk ke dalam mobil, kemudian dibawa ke sebuah penginapan di Pasaman, Sumatera Barat. Selama disekap, korban ditodong oleh pistol. Berselang 3 hari, korban dipulangkan setelah polisi menggerebek penginapan tempat tersangka menyandera korban. Hasil interogasi menyebutkan utang piutang antara tersangka dengan kakak korban terjadi pada Agustus 2024 lalu. Kakak korban membawa 1 kg sabu seharga Rp400 juta, kemudian menghilang tanpa jejak. Karena hilang kontak, ketiga tersangka memutuskan menculik dan menyekap adik korban untuk dijadikan sandera menuntut tebusan. Berhasil menyelamatkan korban dan melakukan penangkapan terhadap 3 orang terduga pelaku yang berada di penginapan Purnama dengan nomor kamar 15 dan 16 di Kelurahan Sitombol, Padang, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Selain ketiga tersangka, polisi menyatakan masih ada tersangka lainnya yang ikut serta membantu penculikan dan penyekapan terhadap korban. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Sebuah sepeda motor keluarga pasien yang sedang dirawat di salah satu klinik di Kota Medan raib dibawa maling. Para pelaku yang berjumlah 4 orang mengangkut sepeda motor korban dan membawa kabur menggunakan becak. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Video rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial ini memperlihatkan pencurian sepeda motor milik salah satu keluarga pasien di sebuah klinik. Para pelaku yang berjumlah 4 orang beraksi di klinik Mandala Medical Center di Jalan Mandala, Kecamatan Medan, Denai. Para pelaku beraksi pada Kamis dini hari 21 November saat korban yang sedang menjaga pasien tertidur pulas. 3 orang pelaku masuk ke area parkir klinik sementara seorang lainnya berjaga di depan. Tidak seperti biasanya, para pelaku malah membawa motor curian dengan mengangkatnya. Korban baru menyadari sepeda motor miliknya sudah hilang saat dibangunkan adiknya. Setelah melihat ke parkiran dan memeriksa rekaman CCTV, ternyata sepeda motornya raib dibawa kabur dengan menggunakan becak motor. Setelah saya keluar dan itu dibangunkan sama adik saya, kereta saya ternyata sudah hilang. Dibangunkan adik saya, bang, ini kereta mana bang? Kereta mana bang? Saya bilang itu ada di parkiran di luar, di parkiran. Udah itu saya cek sama adik saya ke luar, ternyata memang kereta saya hilang. Korban sudah membuat laporan ke polisi dan berharap pelaku beserta barang bukti sepeda motor segera tertangkap. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ridho Yahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.